Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adinda. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi sejarah bab 6 yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, ada dua cara yang digunakan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, menggunakan jalur kekuatan senjata, dan yang kedua, menggunakan jalur diplomasi atau perundingan. Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui kekuatan senjata, yang akan dijelaskan melalui slide-slide berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada dua cara yang digunakan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui kekuatan senjata dan diplomasi atau perundingan. A. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan senjata. Satu, Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, pada 10 Desember 1945. 2. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah sebuah perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 21 November 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh 1. Ulah sekutu yang awalnya diizinkan menangani tawanan perang di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, kenyataannya, sekutu yang dibawa oleh Nika yang kemudian mempersenjatai para bekas tawanan tersebut. Tiga, Perang Surabaya. Perang Surabaya adalah salah satu perang terbesar yang terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa ini tidak lepas dari peristiwa yang mendahulunya, yaitu perebutan kekuasaan dan senjata tentara Jepang. Latar belakang terjadinya pertempuran ini yaitu 1. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. 2. Proklamasi kemerdekaan. 3. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda. 4. Insiden di Hotel Yamato. 5. Kematian Brigadir Jenderal Malabi. 6. Perdebatan tentang pelaku penembakan. 4. Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 1945. Latar belakang terjadinya pertempuran ini yaitu keinginan untuk menegakkan kembali pemerintahan Belanda di Manado. Untuk mewujudkannya, tentara sekutu mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih. Hal tersebut memicu kemarahan rakyat. 5. Pertempuran Margarana atau Puputan Margarana. Pertempuran Margarana merupakan salah satu pertempuran Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 21 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Latar belakang pertempuran ini yaitu Belanda ingin mengambil kapal miliknya dan Bali tidak menyetujuinya karena ada hak tawanan jika kapal yang karam di Pulau Bali, maka kapal itu milik Kerajaan Bali. 6. Pertempuran Bandung. Peristiwa ini disebut pula Bandung Lautan Api. Peristiwa yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1945. Latar belakang pertempuran ini yaitu Nika dan tentara sekutu hendak mengambil alih kota Bandung. Rakyat dan para pemimpin kota Bandung tidak mau itu terjadi. Akhirnya, mereka membumi hanguskan bangunan-bangunan yang ada di kota Bandung. 7. Peristiwa Westerling. Terjadi pada Desember 1946 sampai Februari 1947. Peristiwa Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Raymond Westerling. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan menggunakan jalur senjata.
Yang kedua, yang kita akan bahas yaitu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi atau perundingan. Kita lihat slide yang berikut. B. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi atau perundingan. 1. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai aturan kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka di Jakarta pada tanggal 15 November 1945 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. 2. Komisi Tiga Negara (KTN) yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Hal ini melatar belakangi terbentuknya komisi ini yaitu akibat adanya perselisihan pasca perundingan Linggarjati. Komisi Tiga Negara terdiri atas negara Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. 3. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang milik Amerika Serikat. 4. Perjanjian Romroyen. Perjanjian ini adalah pendahuluan sebelum Konferensi Meja Bundar, diselenggarakan pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949 dan diawasi oleh Komisi PBB untuk Indonesia, UNCI. 5. Konferensi Intern Indonesia merupakan konferensi antar negara Republik Indonesia dengan negara boneka atau negara bentukan Belanda yang berlangsung di Belanda pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. KMB, Konferensi Meja Bundar. KMB adalah sebuah pertemuan yang dilakukan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1945 antara perwakilan Republik Indonesia Belanda dan BPO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. 7. Penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember, negara melantik sementara Soekarno menjadi presidennya, dengan Hatta sebagai perdana. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda juga merupakan tanggal yang diakui Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah, sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Oke, jadi itu adalah penjelasan mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Aziz